Halo, kembali dengan saya Muhammad Fikri Firdiansyah. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yakni tugas dari Pak Rizky, yakni saya tugas presentasi tentang kebugaran jasmani. Maaf saya melakukannya ini di saat siang hari yang bolong ini, karena walaupun UV-nya sedikit tapi saya tetap semangat, walaupun olahraga adalah untuk tujuan hidup ke depan saya, karena olahraga itu sangat penting bagi saya. Jadi saya bakal mempresentasikan tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani yang ada di pengertian di buku atau dimanapun atau di web atau di segala pun. Oke. Jadi saya akan menjelaskan kebugaran jasmani itu. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dalam daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupannya sehari-hari tanpa mengalami kelelahan, yang berarti istilah kebugaran jasmani memiliki pengertian yang tidak berada dari aspek fisik dalam total fitness atau yang dikenal physical fitness. Jadi kebugaran jasmani itu adalah keseharian kita melakukan lari, jalan kaki, atau sedang bermain keseimbangan, itu juga kebugaran jasmani. Kita lagi jalan itu juga termasuk olahraga, karena pergerakan kaki kita ini melakukan jalan itu tulang-tulang kita bakal menggerakkan ini, itu juga menumbuhkan otot betis atau otot paha dan macam-macam yang kita seharian, macam-macam kebugaran jasmani yang manfaat bagi tubuh kita, yakni kecepatan. Kecepatan jelas karenanya mengerti kecepatan secara umum, yaitu adalah waktu yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan gerakan yang berbeda dan berkesinambungan. Semakin sedikit waktunya yang dibutuhkan, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang tersebut memiliki kecepatannya yang bagus. Jadi kita melakukan speed run atau sprint run, kita lari speeding cepat, kok waktunya semakin bagus, semakin dikit, itu semakin bagus, karena kita udah melakukan kecepatan yang sangat luar biasa dalam kaki kita ini. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan yakni keturunan, waktu reaksi, waktu yang kita butuhkan, kemampuan menahan tahanan luar, teknik, konsentrasi, dan kemauan kita. Kalau kita ingin lari, kita harus punya konsentrasi. Ini gue mau lari apa kagak? Kita berpikir konsentrasi. Elastisitas otot, jelas. Kita butuh kecepatan lari. Elastisitas otot. Dan lari paling penting adalah lari cepat jarak 40-60 meter. Mencatat waktu dalam 40-60 meter itu kita misalkan 10 detik atau di bawah, di atas 10 detik bisa. Karena kita melatih kekuatan otot kita. Lari naik turun tangga juga mematikan otot otot kaki. Terus kekuatan stretch. Kedua, kekuatan kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga kita melakukan suatu aktivitas fisik. Kekuatan sangat penting dalam aktivitas setiap olahraga karena dapat mencegah terjadinya cedera. Karena kekuatan ini sangat butuh. Kita keseharian mengangkat barang yang berat di atas misalkan 1 kilo, 2 kilo, kita sering mengangkat. Seperti Kuli mengangkat batu setiap hari untuk yang punya rumah ini cepat jadi, itulah. Kekuatan otot yang baik dapat dengan rutin melakukan latihan secara konsisten. Kita harus melatih otot kita secara konsisten, karena kalau kita melatih otot kita push up, sit up, itu kita juga melatih. Contoh faktor yang ada ini, kita mengangkat beban, melatih kekuatan otot lengan, kita mengangkat beban seperti tangan, otot, seperti inilah, seperti
kita mengangkat galon, barbel, segala apapun. Push up, otot lengan juga. Sit up juga melatih otot perut biar six pack. Jangan gini. Back up melatih otot perut juga, karena kita begini, karena melatih otot perut. Squat jump melatih kekuatan tungkai dan otot perut juga. Maaf. Tungkai dan ini. Jadi squat jump gini, itu kita melatih kekuatan tungkai dan otot perut juga. Ketiga adalah daya tahan. Daya tahan endurance merupakan kemampuan seseorang menggerakkan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama dan tempo berbeda, antara sedang atau cepat, secara efektif, efisien, serta tanpa merasakan sakit, lelah yang berarti. Untuk melatih daya tubuh perlu lakukan olahraga ringan seperti jogging secara konsisten minimal 30 menit sehari. Jadi itu adalah melakukan daya tahan atau endurance. Kita jogging, muter-muter komplek, misalkan lagi ada virus corona atau COVID-19, kita gak boleh keluar daerah perumahan atau kita gak boleh keluar daerah perkampungan, karena jelas kita di rumah aja. Jadi saya olahraga di rumah, antara di rumah atau di dalam kompleks saja, itu termasuk ringan bagi saya, karena mencapai lari saya itu cuma 60 meter atau 1,6 keliling komplek doang. Saya keliling gang udah itu doang. Jadi itu membakar kalori yang sangat banyak. 4, kelenturan atau flexibility. Yang dimaksud dengan kelenturan adalah keleluasan pergerakan otot tubuh, khususnya otot persendian. Kelenturan dibutuhkan di hampir semua cabang olahraga. Meski sama-sama dibutuhkan oleh setiap cabang olahraga, tetap saja sedikit perbedaan penerapannya, yakni kelenturan dibutuhkan untuk penampilan yang optimal masing-masing. Untuk melatih kelenturan dan fleksibilitas, senam, yoga, dan renang itu juga melakukan kelenturan. Karena kita kalau senam, misalkan senam gini, terus kita berenang gini, gaya bebas, atau gaya apa tuh, atau kita melakukan yoga kita begini, itu yoga. Kelima ini kelincahan. Kelincahan ini merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan suatu posisi lain, seperti di depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Terdapat beberapa cabang olahraga kelincahan seperti bulu tangkis dan sepak bola. Kenapa bulu tangkis? Jelas itu termasuk kelincahan, karena kita ingin mengambil kok aja terus begini, atau kita ingin misalkan kita ingin backhand atau kanan, gerakan kanan terus begini, kiri smash, itu juga termasuk. Dan untuk melatih kelincahan tubuh, dapat beberapa jenis latihan fisik menaiki, menuruni, naik tangga, atau arah zigzag yang begini-gini. Jadi kita melatih arah zigzag seperti ya begini, kita misalkan begini begitu. Tapi saya pakai sepatu, jelas takutnya kepleset aja. Jadi sekarang keseimbangan. Yang dimaksud dengan keseimbangan, kemampuan tubuh dapat mengendalikan organ tubuh serta saraf otot agar gerakan tubuh dapat dikendalikan dengan baik. Unsur keseimbangan ini sangat dibutuhkan dalam cabang olahraga senam dan loncat indah. Begini misalkan, ini keseimbangan juga. Gini, begini juga. Itu kita melatih keseimbangan kita. Keseimbangan misalkan kita berdiri di tali yang panjang, kita melatih keseimbangan kita begini. Itu juga keseimbangan. Oke. Untuk melatih keseimbangan tubuh dapat melakukan berjalan di atas balok kayu, sikap lilin, serta berdiri menjadikan satu tangan. Jadi ini kayu, kita begini, kita begini.
satu kaki aja kita tahan sampai berapa jam. Jadi itu adalah keseimbangan. Selanjutnya adalah terakhir kecepatan. Pengertian kecepatan equerry, kemampuan tubuh mengendalikan gerakan terhadap sasaran yang ingin dituju. Memanah, bowling, biliar, dan latihan menembak merupakan beberapa contoh cabang olahraga yang membutuhkan mengendalikan ketepatan. Salah satu latihan yang dapat dilakukan untuk melatih ketetapan yaitu memasukkan bola pada keranjang, melempar salah satu botol yang disusun secara berbaris. Itu adalah kecepatan. Seperti kita kalau kecepatan itu contohnya ya apa ya, kecepatan equerry ini seperti kita lari jarak pendek atau itu kayaknya. Oh ya, sekarang yakni contohnya ini coordination, kita begini. Jadi yang kita lakukan adalah misalkan saya ingin lari keliling ini selama 1 menit atau 2 menit saja, karena lagi panas-panas ini saya nggak bakal kuat. Kayak begini. Push up, sit up. Maaf kalau nggak ada tahanan tubuh. Jadi hanya itu yang saya jelaskan dalam apa? Dalam saya melakukan kebugaran jasmani. Yang saya lakukan hanyalah push up, sit up, back up, dan itu saja yang saya lakukan. Dan lari juga termasuk lari pendek saja, tidak lari cepat atau tidak lari lambat. Jadi sedang lah, muter sini doang selama 20 kali. Jadi sekian, terima kasih telah menonton video ini. Penutupan, kalau bila ada kata-kata salah, tolong maafkan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.